sebelum pembelajaran dimulai, untuk kelas 4 dan kelas 5 tergabung dalam satu ruangan. Untuk yang kelas 4 di sebelah kiri dan kelas 5 di sebelah kanan. Untuk materi hari ini, yang kelas 4 kita belajar tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di era sekarang. Dan untuk kelas 5 kita belajar tentang sifat-sifat cahaya dan contohnya. Di sini ada satu papan tulis yang akan terbagi menjadi dua untuk kelas 4 dan juga kelas 5. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran akan dimulai dari kelas 4 terlebih dahulu dan selanjutnya akan belajar pelajaran untuk kelas 5. Sebelumnya kita akan melakukan absensi terhadap kehadiran siswa yang di kelas 4, kemudian baru di kelas 5 ya. Baiklah, kita di presensinya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui perkembangan teknologi di bidang produksi, komunikasi, dan transportasi di era sekarang, dan juga mengenal alat transportasi yang pernah ada sejak dari dulu hingga maupun sekarang. Dan untuk kelas 5 itu tujuan pembelajarannya yaitu kita mengetahui sifat-sifat cahaya dan contohnya, dan juga bisa membuat suatu model untuk dapat mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. Oke, sebelum mulai pembelajaran untuk di kelas 4, untuk kelas 5 itu untuk membaca dan memahami materi yang akan kita pelajari. Silahkan dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Dan untuk kelas 5 untuk membaca dan memahami juga, kemudian mendiskusikan dengan teman sebangkunya tentang sifat-sifat cahaya dan contohnya. Untuk di kelas 5 silakan membaca dan memahami materi tentang sifat-sifat cahaya, kemudian untuk kalian mendiskusikannya dengan teman sebangku. Dan untuk yang kelas 4 silakan membaca juga dan memahami tentang teknologi komunikasi, produksi komunikasi yang ada di era sekarang. Baiklah, untuk di kelas 4 saya akan membagi menjadi beberapa kelompok. Untuk yang di kelas 5 silakan kalian menyebutkan tentang beberapa macam sifat-sifat cahaya. Nah, tadi kan sudah saya bagi menjadi ke beberapa kelompok dan juga sudah melakukan kegiatan juga di kelas 5. Saya di kelas 4 akan menjelaskan tentang teknologi produksi yang pernah ada, terus menjelaskan juga tentang alat transportasi dari masa dulu hingga sekarang, dan kemudian di kelas 5 saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya dan juga memberikan contoh dari sifat-sifat cahaya, kemudian juga menunjukkan salah satu sifat cahaya yang dapat diuraikan. Baiklah, untuk kelas 4 saya akan menjelaskan tentang teknologi produksi. Jadi teknologi produksi saat ini itu jauh berbeda dengan teknologi yang digunakan 10 tahun lalu atau 1 abad lalu, apalagi di awal peradaban manusia. Teknologi produksi yang utama meliputi teknologi produksi pangan dan teknologi produksi sandang. Berikut perkembangannya yang dirangkum dari Encyclopedia Britannica tahun 2015. Teknologi pangan. Pangan adalah kebutuhan utama manusia di masa lampau. Manusia memenuhi kebutuhan pangannya dengan berburu. Teknologi yang digunakan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan yakni batu, kapak, kayu, dan alat seperti cerdas. Kebutuhan pangan dipenuhi lewat agrikultur atau bercocok tanam. Bercocok tanam pada awalnya sangat tradisional, manusia hanya mengandalkan tangan dan alat sederhana buatannya.
Namun seiring dengan berbagai penemuan, mesin diciptakan untuk membantu manusia dalam memproduksi pangan. Jika dulu kerbau digunakan untuk membajak tanah, kini petani menggunakan traktor. Contoh lainnya yaitu mencontohkan gabah di zaman dahulu dilakukan dengan menginjak-injak gabah. Selanjutnya manusia menciptakan alat yang bernama lesung. Dengan lesung, gabah ditumbuk dalam lubang kayu yang besar. Ada juga yang menggunakan papan kayu untuk memukul gabah dan merontokkan padi. Kini padi dirontokkan dari gabah menggunakan mesin perontok. Tak hanya padi, bahan pangan manusia lain mulai dari daging, ikan, sayur, buah juga kini diperoleh dan diproses melalui menggunakan mesin. Yang kedua yaitu teknologi sandang. Selain pangan, kebutuhan primer manusia lainnya adalah sandang. Manusia purba tadinya tak mengenal pakaian, mereka bisa mati karena kedinginan, terluka, atau kepanasan. Lambat laun manusia menggunakan pakaian untuk melindungi tubuhnya. Pakaian pada awalnya berupa kulit dan bulu yang diburu manusia. Setelah teknologi berkembang, manusia menggunakan alat penenun sederhana untuk membentuk pakaian. Namun dengan menenun hanya sedikit pakaian yang bisa dihasilkan. Memasuki zaman industri, kita mesin penjahit. Meski masih manual dan membutuhkan tenaga manusia, mesin jahit ini bisa merangkai kain lebih cepat. Teknologi ini terus berkembang hingga kini. Pakaian dihasilkan di pabrik-pabrik dengan menggunakan mesin modern. Nah, itu tadi penjelasan tentang perkembangan teknologi produksi yang ada dua ya, produksi teknologi pangan dan juga sandang. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perkembangan teknologi produksi, yaitu ada dua, produksi pangan dan juga sandang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan alat transportasi dari masa ke masa. Perkembangan alat dari gerobak hingga ke mobil, dan juga perkembangan kapal. Dengan berkembangnya teknologi, alat transportasi juga makin canggih dan memudahkan proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya pada awalnya itu alat transportasi udara hanya berupa balon udara yang tidak bisa menempuh jarak jauh. Sedangkan karena berkembangnya teknologi, saat ini sudah berkembang pesawat yang bisa menempuh jarak yang jauh dengan waktu yang singkat. Selain itu, alat transportasi lain juga berkembang seperti kapal dan alat transportasi darat lainnya. Kita bahas bersama perkembangan alat transportasi kapal. Pelayaran pertama itu diperkirakan dilakukan 900 tahun yang lalu. Catatan perjalanan pertama yang diketahui adalah bangsa yang menjajah Australia sekitar 60.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Namun catatan lain perjalanan yang dilakukan oleh manusia purba adalah pelayaran yang dilakukan sekitar 900 tahun lalu. Meskipun belum jelas kapan perjalanan laut pertama dilakukan, tapi kapal paling awal yang diketahui yang digunakan di lautan adalah sebuah kapal kayu sederhana. Perahu mulai berkembang untuk berbagai tujuan. Awalnya perahu dikembangkan sebagai alat navigasi sungai dan mencari ikan di sungai maupun lepas pantai. Seiring dengan perkembangan peradaban, kapal berkembang untuk digunakan menyeberangi laut. Kapal kemudian berkembang menjadi kapal layar dengan galei atau tempat awak kapal menyandung kapal dalam dua baris sehingga kapal bisa melaju lebih cepat. Setelah itu kapal kembali berevolusi terutama dalam hal ukuran yang digunakan untuk pergi ke layar dengan tujuan berdagang di negara lain maupun perang. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, bangsa Mediterania mengembangkan kapal yang digerakkan dengan dayung. Kapal terus mengalami perkembangan hingga pada revolusi industri yang berlangsung sekitar tahun 1760. Dikembangkan kapal uap dan kapal mesin diesel pertama. Dengan perkembangan teknologi pada kapal selam juga diperkenakan untuk keperluan militer. Perkembangan di alat transportasi darat. Hewan merupakan alat transportasi darat pertama. Jika dibandingkan dengan alat transportasi lainnya, alat transportasi darat sangat banyak jenisnya nih. Alat transportasi darat yang jalurnya ada di jalan seperti mobil, motor, atau bus. Namun ada juga alat transportasi darat yang memiliki jalur khusus yaitu kereta yang berjalan di rel. Nah, perjalanan manusia lainnya yang berkembang setelah perjalanan di air adalah perjalanan di darat di jalanan menggunakan hewan.
Jejak perjalanan pertama yang diciptakan manusia di jalan adalah membawa barang menggunakan hewan. Hewan yang banyak digunakan adalah kuda, lembu, maupun keledai yang menjadi pembuat alur perjalanan. Meskipun sulit ditentukan kapan domestikasi atau penjinakan hewan untuk menjadikan alat transportasi, tapi diperkirakan hal ini ada hubungannya dengan budaya tertentu. Peneliti menduga hewan yang membantu manusia dalam kegiatan perjalanan ini diduga berawal sekitar 4000 sebelum Masehi. Roda mulai ditemukan untuk mempermudah perpindahan alat transportasi. Nah, coba kalian perhatikan, semua alat transportasi darat pasti memiliki roda. Ada yang jumlahnya 3, bahkan ada juga yang rodanya berjumlah belasan. Penemuan roda untuk mempermudah jalannya alat transportasi sudah berlangsung sejak lama. Setelah manusia menggunakan hewan sebagai alat transportasi, manusia mulai menemukan roda. Sekitar periode ini penemuan roda bermula yang menunjukkan awal dari kendaraan beroda pertama sekitar 3500 sebelum Masehi. Kendaraan beroda berupa gerobak kemudian semakin memudahkan membawa barang. Dengan adanya gerobak, manusia menjadi lebih mudah membawa barang dalam jumlah banyak. Revolusi industri membuat adanya alat transportasi baru. Dengan adanya alat transportasi darat, maka kebutuhan juga bertambah, yaitu jalan raya sebagai jalur lalu lintas alat transportasi darat. Revolusi industri yang terjadi membuatnya adanya banyak perkembangan nih. Salah satunya adalah jalan raya. Jalan raya modern pertama dikembangkan oleh John Loudon and C. Adam yang membuat jalan raya menggunakan beberapa bahan yang murah. Berkembangnya kendaraan bermotor juga membuat adanya perkembangan jalan raya. Jalan raya berada di rawa dan pedesaan, awalnya hanya dilapisi oleh kayu dan juga batu. Kemudian mulai diubah menjadi jalanan yang dilapisi aspal. Nah, pada awal abad ke-20 mulai dibuat jalanan berlapis aspal untuk jalur kendaraan bermotor. Pada 1902, Nottingham Slave Road di Inggris menjadi jalanan beraspal pertama di dunia. Nah, itu tadi tentang perkembangan alat transportasi dari masa ke masa. Silakan untuk kalian pahami dan diskusikan bersama. Sifat-sifat cahaya itu ada merambat lurus, dapat dibiaskan dan dapat diuraikan. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun tidak. 4 sifat cahaya dan juga contohnya. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Cahaya bersifat dapat merambat lurus. Sifat ini dapat terlihat saat senter disorotkan ke depan, maka cahaya senter itu akan merambat lurus sesuai arah yang dituju. Rambatan cahaya dapat menembus benda bening atau transparan, contohnya adalah seperti kaca jendela rumah. Sementara itu, sejumlah benda lainnya dapat meneruskan rambatan cahaya yang datang dan menyebarkan sebagian lainnya. Benda ini dinamakan benda translucent, contohnya adalah seperti kain golden, tipis, dan beberapa jenis plastik. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketika cahaya mengenai permukaan yang datar dan licin, cahaya akan mengalami pemantulan teratur, contohnya pada cermin. Ketika bercermin, di cermin datang, orang bisa melihat pantulan dirinya sama besar dengan aslinya karena cahaya dipantulkan oleh cermin tersebut. Sementara itu, pemantulan pada cermin cekung memiliki sifat bayangan lebih besar dari ukuran benda asli. Adapun sifat bayangan pada cermin cekung yaitu lebih kecil dari ukuran asli benda. Ketika cahaya mengenai permukaan kasar, terjadi pemantulan baur atau difus. Contoh, sebuah ruangan terkena cahaya pada siang hari membuatnya tidak gelap meskipun lampu tidak dinyalakan, sebab cahaya matahari dipantulkan oleh benda-benda di ruangan tersebut. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembolokan cahaya saat merambat dari satu medium ke medium lainnya yang punya indeks bias yang berbeda. Pembiasan terjadi karena ada perbedaan kelajuan gelombang cahaya saat merambat di dua medium berbeda. Contoh sifat cahaya dapat dibiaskan yaitu saat berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari, maka tongkat akan tampak lebih besar dari ukuran sebenarnya. Yang keempat yaitu cahaya dapat diuraikan.
Sifat cahaya dapat diuraikan disebut juga dispersi cahaya. Prinsip penguraian cahaya atau dispersi adalah pengurangan cahaya putih menjadi cahaya yang berwarna-warni. Contoh sifat cahaya dapat diuraikan yaitu munculnya pelangi. Saat cahaya matahari yang tampak berwarna putih mengenai tetesan air sisa hujan pada sudut tertentu, cahaya akan merambat dari udara ke air yang lebih padat. Cahaya matahari lalu dipantulkan dalam atmosfer dan air hujan. Cahaya matahari sebetulnya terdiri dari beragam spektrum warna, masing-masing dengan panjang gelombang berbeda. Panjang gelombang ini membuat pelangi terlihat warna-warni dari cahaya matahari yang hanya tampak putih. Nah, itu tadi penjelasan tentang sifat-sifat cahaya dan juga contohnya. Kita balik lagi di kelas 4, yaitu tadi kan saya sudah menjelaskan tentang perkembangan teknologi dari masa ke masa dan juga alat transportasi dari masa ke masa. Sekarang saya akan memberikan kalian tugas untuk mencatatkan hasil perkembangan teknologi seperti alat komunikasi, produksi, dan juga alat transportasi. Untuk pengumpulan tugasnya itu dikumpulkan sebelum waktu pembelajaran ini berlangsung. Dan untuk yang di kelas 5, saya akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Setelah itu kita akan melakukan percobaan di rumah dan mencatat hasilnya di kertas lembar. Untuk pengumpulannya kita pertemuan di minggu depan. Nah, yang di kelas 4 tadi saya sudah menjelaskan tentang perkembangan produksi, komunikasi maupun transportasi dari zaman dulu hingga sekarang. Nah, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, perkembangan teknologi di bidang produksi, komunikasi maupun transportasi itu sangat pesat, sangat jauh sekali dari zaman dulu hingga sampai sekarang, apalagi di revolusi industri 4.0 sekarang yang dimana semuanya menggunakan teknologi. Perkembangan tersebut sangat signifikan sekali, terlihat jelas. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang hidup bersosial di masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Baiklah, tadi saya sudah menilai hasil pekerjaan dari kalian semua. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan pulang ke rumah, jangan lupa terus belajar supaya kalian menjadi pintar. Terima kasih. Tadi saya sudah menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya maupun contoh dari sifat-sifat cahaya. Dan untuk kalian, saya akan membimbing kalian untuk melakukan sebuah percobaan sederhana, dan juga nanti kalian akan mengidentifikasi nih sifat-sifat cahaya menembus benda bening, dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan dalam percobaan sederhana kita nantinya. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi? Kalau tidak ada, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk nanti kalian melakukan percobaannya di rumah dan mencatat hasilnya itu melalui kertas lembar. Untuk pengumpulannya atau diskusi tentang hasil percobaan tersebut itu akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan di hari ini. Hari ini kita mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Apa saja sih sifat-sifat cahaya? Tadi kita sudah bahas. Yang pertama itu dapat merambat lurus, yang kedua dapat dipantulkan, yang ketiga itu dapat dibiaskan atau dibelokkan, dan yang keempat itu dapat diuraikan. Selanjutnya kita akan untuk minggu depan kita itu akan membahas tentang hasil pengamatan dan percobaan yang akan kalian lakukan di rumah. Baiklah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini.
silakan kalian lakukan pengamatan dan percobaannya di rumah, dilakukan dengan benar, tetap semangat, dan jangan lupa akan tugasnya yang sudah diberikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.